Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi promosi kesehatan. Menurut WHO, promosi kesehatan akan bisa tersampaikan atau akan bisa diterima oleh masyarakat jika kita menggunakan strategi yang sudah dirumuskan oleh WHO. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik advokasi. Yang kedua, kita bisa menggunakan dukungan sosial, serta kita juga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Strategi yang lain yang bisa digunakan untuk promosi kesehatan, kita bisa menggunakan kebijakan berwawasan kesehatan. Di sini misalnya ada undang-undang yang diatur oleh pemerintah, misalnya terkait pelarangan rokok di area publik. Nah, misalnya yang kedua misalnya terkait penggunaan masker pada masa pandemi COVID seperti ini. Yang kedua ada lingkungan yang mendukung. Misalnya ada ruang no smoking dan ruang smoking di public area. Yang ketiga, yang berikutnya dari orientasi pelayanan kesehatan, ada keterampilan individu dan gerakan masyarakat. Misalnya di sini kita bisa menggerakkan masyarakat melalui program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dalam hal ini apa sih maksudnya dari promosi kesehatan itu? Promosi kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembelajaran oleh dan untuk masyarakat tersebut dalam menolong diri mereka sendiri, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersumber daya dari masyarakat tersebut sesuai dengan budaya di lingkungan sekitarnya tersebut yang mendukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Di Indonesia, masalah-masalah kesehatan itu banyak sekali. Misalnya gizi buruk pada balita, misalnya ada ditemukannya penyakit menular seksual, ditemukannya balita yang sudah diberikan rokok oleh orang tuanya. Yang berikutnya ada narkoba pada remaja. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah mengatur untuk menerapkan strategi promkes yang efektif, maka pemerintah mengatur dalam Permenkes nomor 74 tahun 2015 terkait strategi promosi kesehatan. Yang pertama, kita bisa melakukan tindakan advokasi. Dalam hal ini kita bisa meyakinkan pejabat publik untuk menentukan kebijakan terkait kesehatan yang dalam hal ini bersifat urgent. Misalnya kebijakan terkait kewajiban penggunaan masker di ruang publik. Adanya sanksi pada saat kondisi pandemik seperti ini, adanya pelarangan atau adanya sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan masker di ruang publik. Dalam hal ini advokasi merupakan tindakan yang memiliki sasaran tersier. Kebijakan advokasi yang lain, misalnya adanya kebijakan pemerintah melalui PMK terkait adanya gambar efek dari penggunaan rokok dalam jangka waktu yang lama. Itu di Indonesia sudah diterapkan adanya
gambar-gambar dampak tersebut pada bungkus rokok, sehingga diharapkan mereka para perokok itu akan bisa takut atau jerah sehingga tidak lagi mengkonsumsi rokok setelah mereka tahu akan dampak-dampak rokok jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka bisa melihat dari gambar yang ada di bungkus rokok tersebut. Yang berikutnya, strategi yang lain menurut WHO berupa mediasi atau dukungan sosial. Dalam hal ini, mediasi bisa dilakukan dengan menggandeng mitra lain dan baik itu pemerintah maupun lembaga non pemerintah, sehingga promosi kesehatan bisa terwujud. Dalam hal ini sasarannya yaitu sasaran tingkat sekunder. Bentuk-bentuk promosi kesehatan untuk aspek dukungan sosial, misalnya adanya kampanye penggunaan masker, adanya tindakan bagi-bagi masker untuk para pengendara motor pada kondisi baik pandemik maupun tidak pandemik seperti ini. Nah, yang berikutnya misalnya ada kampanye anti narkoba. Dalam hal ini dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Nah, yang berikutnya ada membiasakan cuci tangan baik sebelum dan setelah kegiatan. Dalam hal ini cuci tangan tersebut dipromosikan atau disosialisasikan ke masyarakat melalui gerakan senam cuci tangan. Yang berikutnya ada strategi yang lain adalah empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Di sini masyarakat diedukasi sehingga mereka mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Dalam hal ini sasaran pada strategi ini adalah sasaran primer. Nah, bentuknya untuk empowerment misalnya ada gerakan masyarakat perilaku hidup bersih sehat. Yang berikutnya ada kampanye makan ikan. Nah, ada juga sekarang ada bukan lagi makan 4 sehat 5 sempurna, tapi makan yang mengandung gizi seimbang. Nah, yang berikutnya adanya pelarangan bakar sampah, karena ini juga bisa selain mengakibatkan polusi udara juga bisa mengakibatkan kebakaran, sehingga ada kebijakan untuk memberikan sanksi yang berat bagi masyarakat yang tetap melakukan bakar sampah secara sembarangan. Nah, aplikasi untuk advokasi, jadi strategi promosi kesehatan itu salah satunya adalah advokasi. Dalam hal ini bentuk tindakan advokasi bisa melalui lobby ke pemerintah. Yang berikutnya kita bisa melakukan sosialisasi melalui kegiatan seminar atau presentasi. Berikutnya kita bisa menggunakan media, baik itu media sosial maupun media televisi. Nah, untuk tindakan promosi kesehatan, advokasi, ya, ini bisa dilakukan baik di sekolah, di lingkungan tempat tinggal maupun di pelayanan kesehatan. Untuk di sekolah, tindakan promosi kesehatan dengan strategi advokasi, misalnya kita bisa
mengajarkan cuci tangan memakai sabun atau menggalakkan di masyarakat pada masyarakat sekolah tindakan cuci tangan pakai sabun. Yang berikutnya, kampanye pemberantasan penyakit cacingan. Yang berikutnya ada pelatihan guru dan murid terkait kesehatan. Nah, strategi yang lain untuk promosi kesehatan, kita bisa melakukan dukungan sosial. Dalam hal ini, kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga bisa mudah untuk mereka menyampaikan ke masyarakatnya, sehingga masyarakat percaya bahwa tindakan dan promosi kesehatan tersebut bisa diterima. Yang berikutnya ada pendekatan bina suasana. Di sini kita bisa melakukan pendekatan bina suasana itu terdiri dari pendekatan secara individu, bisa juga pendekatan secara kelompok. Dalam hal ini, misalnya pendekatan individu, maka bisa dilakukan sosialisasi ke individu-individu, bisa dilakukan secara door to door. Yang berikutnya ada pendekatan secara kelompok, misalnya kita bisa lakukan sosialisasi di tingkat RW, di tingkat perkumpulan-perkumpulan. Nah, untuk bina suasana kita bisa melakukan secara kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama ada pelatihan, ada dialog terbuka, ada sosialisasi, ada pendidikan. Kita bisa menggunakan pertunjukan tradisional dan kita sisipkan nilai-nilai promosi kesehatan di dalamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.